Halo semuanya, selamat datang di channel Penonton Sejati. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Dalam video kali ini, admin akan menceritakan alur cerita dari film Black Adam. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Jika sudah, terima kasih dan semoga dilancarkan rezekinya ya guys bagi yang udah like dan subscribe-nya. Langsung saja ke alur ceritanya guys. Pada zaman dahulu, pada tahun 2600 sebelum Masehi, ada sebuah peradaban. Peradaban tersebut bernama Khandak. Khandak ini adalah peradaban yang sangat maju dan dipimpin oleh Raja Akhton. Raja Akhton terobsesi dengan sihir jahat dan tujuannya adalah menempa mahkota Sabak. Jika mahkota tersebut dimasukkan 6 iblis, maka Raja Akhton tidak akan terkalahkan. Untuk membuatnya dibutuhkan bahan bernama Eternium, bahan langka yang hanya bisa ditemukan di Khandak. Maka Raja Akhton memperbudak rakyatnya untuk mencari Eternium tersebut. Ada seorang budak yang menemukan Eternium dan membawanya kabur. Akhirnya ketahuan dan diperebutkan oleh budak-budak lainnya. Budak tersebut akhirnya dibawa oleh seorang budak yang masih muda ke petugas yang mengawasi pencarian Eternium. Bukannya diberi hadiah, tetapi budak itu malah dibunuh. Singkat cerita, karena budak yang masih muda tersebut menginginkan kemerdekaan bagi budak-budak lainnya, akhirnya dia mencuri Eternium tersebut dari petugas tersebut. Singkat cerita, budak tersebut dihukum mati oleh Raja Akhton. Ketika Algojo mengayunkan pedang, tiba-tiba budak tersebut menghilang entah kemana. Dan tiba-tiba budak tersebut diberikan kekuatan oleh beberapa penyihir dan lahirlah Black Adam. Singkat cerita, Raja Akhton memanggil kekuatan pada mahkota Sabak dan berhasil dihentikan oleh Black Adam. Dan Black Adam tidak terdengar lagi kabarnya hingga masa sekarang. Pada masa sekarang diceritakan ada sekumpulan orang pemberontak yang menaiki sebuah mobil. Pemberontak tersebut ada yang membawa Eternium yang dikalungkan di dadanya. Lalu tibalah mereka di suatu tempat di daerah Khandak untuk mencari sesuatu. Tiba-tiba pemberontak tersebut digerebek oleh penjaga daerah Khandak tersebut. Ternyata cewek yang memegang kalung Eternium mencari mahkota Sabak. Ternyata cewek tersebut mengetahui bahwa legenda Black Adam benar-benar nyata. Dan diceritakan di batu yang diukir bahwa Black Adam mengalahkan raja yang jahat tersebut yang di masa lalu ya. Akhirnya cewek tersebut menemukan mahkota Sabak dan mengambilnya. Lalu cewek itu dikejar oleh sekumpulan tentara yang tidak diketahui tujuannya apa mengejar cewek tersebut. Dan akhirnya tertangkap dan mahkota tersebut diambil. Lalu cewek itu membaca mantra dan muncullah petir yang menyambar. Dan muncullah Black Adam yang menggunakan jubah. Black Adam mengalahkan tentara-tentara tersebut dengan sangat mudah. Dan ternyata mahkota Sabak berhasil dicuri oleh wanita tersebut. Dan Black Adam bangun dari tidurnya. Dengan kecepatan dan kekuatannya, Black Adam mampu mengalahkan bala tentara bersenjata lengkap dengan sangat mudah. Black Adam menghampiri wanita yang mencuri mahkota Sabak tersebut. Black Adam tiba-tiba ditembak dengan roket yang berisi Eternium di dalamnya. Ternyata Black Adam ini lemah terhadap Eternium dan langsung tumbang ketika ditembak ke badannya. Bahkan ketika ingin terbang, Black Adam malah jatuh menghantam tanah. Singkat cerita, Amanda Waller membentuk sebuah tim khusus untuk menangani Black Adam. Anggota pertama yaitu Cyclone yang mempunyai kekuatan manipulasi angin. Anggota kedua yaitu Atom Smasher yang dikabarkan memiliki tinju yang sangat kuat. Anggota ketiga yaitu kakek tua yang diperkirakan mempunyai kekuatan magic yang sangat kuat. Dan kelompok tersebut dinamakan Justice Society. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Black Adam pun bermimpi dipenggal oleh Algojo di masa lalu dan tiba-tiba dia bangun di suatu tempat dan ada seorang anak bernama Amon yang berusaha akrab dengan Black Adam. Namun tanggapan Black Adam justru sebaliknya malah cuek gitu guys. Bocah yang bernama Amon tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Khandak sampai saat ini belum merdeka dan masih membutuhkan pahlawan super seperti Black Adam. Ternyata cewek yang mencuri mahkota Sabak meminta bantuan kepada Black Adam untuk memerdekakan kaum
Khandak yang ditindas, dan ternyata ibu dari Amon adalah cewek yang mencuri mahkota tersebut ya guys. Jadi dia itu ibunya Amon gitu. Singkat cerita, kita diperlihatkan Justice Society yang saling berdiskusi untuk mengalahkan Black Adam. Jadi Black Adam itu bisa dikalahkan yaitu dengan membuatnya mengucapkan kata Shazam dan dia akan kehilangan kekuatannya. Singkat cerita, bocah Amon tadi yang bernama Amon mencuri walkie-talkie untuk mengumumkan bahwa pahlawan Khandak telah kembali ya. Black Adam itu ya pahlawan Khandak itu. Dan singkat cerita, Amon diserang oleh tentara dan diselamatkan oleh Black Adam juga guys. Akhirnya Justice Society datang yang beranggotakan Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher, dan Cyclone. Dan mereka semua bertarung melawan Black Adam. Di sini diperlihatkan Dr. Fate menggunakan kekuatannya yang bisa merubah dunia di sekitarnya, mirip kayak dengan Mirror Dimension lah guys, milik Dr. Strange kalau kalian bingung ya. Tetapi percuma saja, Black Adam memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan menandingi kekuatannya Hawkman gitu guys. Jadi kekuatannya Black Adam itu lebih besar ya guys daripada Justice Society ini. Kekuatan Cyclone yaitu mampu memanipulasi angin dan dapat mengangkat benda tajam sebagai tombak untuk menyerang Black Adam. Lalu kekuatan Atom Smasher pun akhirnya menunjukkan kekuatannya gitu, yang bisa merubah bentuknya menjadi besar. Dan akhirnya Black Adam dipukul oleh Atom Smasher, tetapi Black Adam tidak mudah itu dikalahkan dan berhasil memukul Atom Smasher hingga pingsan. Black Adam pun disoraki sebagai pahlawan oleh warga kota Khandak dan dia pun pergi entah kemana. Hawkman menjelaskan bahwa teks yang disembunyikan mengatakan bahwa Black Adam dapat menghancurkan kota Khandak dan Justice Society berusaha menghentikannya. Dan akhirnya kita diperlihatkan flashback masa lalu Black Adam yang ternyata dia bukan datang untuk keadilan, melainkan untuk balas dendam kepada Raja Ahton. Dan kita mengetahui teman dari cewek pemberontak, BTW namanya cewek pemberontak ini adalah Adriana ya, yang ibunya Amon ini namanya Adriana guys, diingat ya guys namanya Adriana. Dan Adriana ini punya temen namanya Ismail dan Ismail tersebut berkhianat dan mengincar mahkota Sabak. Jadi sekarang Ismail dan bala tentaranya mengincar mahkota Sabak. Bocil bernama Amon tersebut menyuruh Adriana untuk berhati-hati. Lalu Adriana menyuruh Black Adam untuk menyelamatkan putranya Amon karena dia dalam bahaya, dan Black Adam pun langsung meluncur dengan kecepatan supernya. Singkat cerita, Dr. Fate menemukan paman dari Amon yang perutnya penuh dengan darah, dan Dr. Fate menyarankan untuk menjauhi listrik karena dia telah melihat masa depan bahwa pamannya mati terkena listrik, bukan tertusuk gitu pamannya Amon ini ya. Singkat cerita, akhirnya Black Adam gagal menemukan Amon dan Amon dibawa ke tempatnya Ismail. Akhirnya Black Adam membawa beberapa tentara Ismail ke atas langit dan menginterogasinya di mana Amon sebenarnya gitu. Karena Hawkman kesal terhadap Black Adam yang hampir membunuh orang, akhirnya mereka berdua bertarung. Dan singkat cerita, Black Adam memukul laci yang berisi mahkota Sabak dan dia langsung kesakitan karena mahkota itu berisi Eternium yang sangat banyak. Dan akhirnya Justice Society, Black Adam dan Adriana menuju ke tempat Ismail untuk menyelamatkan Amon. Ketika sampai di tempat tersebut, Black Adam langsung menyerang tempat itu secara brutal. Karena Amon ingin ditembak oleh Ismail, akhirnya Adriana memberikan mahkota Sabak kepada Ismail. Dan ternyata Ismail adalah keturunan Raja Ahton yang terakhir ya guys. Ketika Amon ditembak, untungnya bisa dihalangi gitu oleh Black Adam, dan Ismail tiba-tiba langsung menggunakan mahkota tersebut dan Black Adam pun meledak hingga membuat mahkota Sabak dan pemakainya yaitu Ismail terbakar. Dan diceritakan masa lalu Black Adam yang ternyata mempunyai anak di adegan awal film ya, yang mati dan istrinya juga mati dipenggal oleh tentara Khandak itu. Dan Black Adam pun menyerahkan kekuatannya dengan mengatakan Shazam. Singkat cerita, dalam dunia kematian, Ismail diberikan petunjuk oleh iblis untuk mendapatkan kembali mahkota Sabak. Dan akhirnya Ismail mengucapkan kata Sabak dan mahkota itu pun menghampirinya. Lalu Ismail pun langsung menjadi iblis yang jahat. Justice Society berusaha
melawan Ismail yang berubah menjadi iblis. Dr. Fate membujuk Black Adam dengan telepatinya untuk mengalahkan Ismail, tetapi dia masih dalam wujud manusia biasa ya, belum menjadi Black Adam gitu. Akhirnya Black Adam pun mengucapkan kata Shazam dan kekuatannya kembali. Dan singkat cerita, dia melawan Ismail yang sudah menjadi iblis. Hawkman pun dari belakang menusuk Ismail, tetapi malah Hawkman yang ditusuk oleh iblis itu. Tapi itu hanya tipuan Hawkman dan Dr. Fate saja, dan Hawkman masih hidup ya sebenarnya. Jadi itu tipuan Hawkman dan Dr. Fate gitu guys. Akhirnya Black Adam menang melawan Ismail dan badannya dibelah olehnya. Dan Black Adam pun akhirnya menjadi pemimpin Khandak, tetapi dia malah menolaknya. Dan film pun tamat. Jadi dia malah menolak gitu menjadi pemimpin gitu. Dia maunya jadi orang biasa aja gitu guys. Dan film pun tamat ya guys. Jadi di sini ada post credit scene. Jadi post credit scene-nya menjelaskan Amanda Waller memperingatkan Black Adam untuk tidak kemana-mana, dan Khandak itu menjadi penjara gitu bagi Black Adam. Jadi jangan sampai Black Adam ini pergi kemana-mana. Jadi udah di Khandak aja gitu. Tetapi Black Adam menolak dan muncullah cameo dari Henry Cavill sebagai Superman. Kita tidak tahu ya percakapan antara Black Adam dan Superman ini seperti apa, karena filmnya tidak dijelaskan gitu di post credit scene-nya. Jadi bagaimana guys menurut kalian mengenai film Black Adam ini? Apakah bagus atau tidak? Komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Dadah.